saya Nisa Nurasana akan menjelaskan hasil ringkasan saya dari bab 10 sampai bab 15 untuk memenuhi tugas 2 pengembangan sistem informasi. Bab 10 menjelaskan mengenai SDLC atau System Development Life Cycle. Tahapannya yang pertama ada perencanaan sistem, analisis sistem, rancangan sistem umum, evaluasi dan seleksi sistem, rancangan sistem terinci, dan pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Yang terakhir adalah pemeliharaan sistem. Akhir dalam proses pengembangan sistem melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem termaksud ke dalam perangkat lunak, pengonversian sistem total ke operasi. Jadi proses implementasi itu ada perencanaan dan pengeksekusian. Lalu ada rencana implementasi, adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilakukan, tergantung pada kompleksitas proyek. Tim implementasi terdiri dari pertama profesional sistem yang merancang sistem, kedua ada para manajer dan beberapa staf, ada perwakilan vendor, pemakai primer, pengkode, dan yang terakhir adalah teknisi. Selanjutnya bagian pokok implementasi. Dalam bagian pengoperasian diperlukan persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file, dan sistem. Selanjutnya juga ada peninjauan pasca implementasi. Persiapan tempat yang perlu dipersiapkan itu yang pertama adalah ruang. Jadi ruang yang sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan mikro, mini, atau mainframe. Selanjutnya ada listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi, AC, case anti debu, karpet, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengujian burn-in atau simulasi operasi pada vendor. Pelatihan personil yang perlu diberikan pada pelatihan personel ini yaitu personel teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut, dan juga berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Selanjutnya, yang ketiga yang diperlukan adalah manajer umum. Yang terakhir yang diperlukan adalah pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya ada teknik dan alat bantu pelatihan. Yang pertama yang diperlukan adalah teleconferencing, perangkat lunak pelatihan interaktif, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, dan manual prosedur. Yang terakhir yang diperlukan adalah buku teks. Selanjutnya perangkat lunak pelatihan interaktif. Ada CBT, Computer Based Training, ABT, Audio Based Training, atau Video Based Training, yaitu VBT, dan yang terakhir ada VOD atau Video Optical Disc. Menyiapkan dokumen. Jadi menyiapkan dokumen ini dalam dokumentasi adalah materi tertulis, video, atau audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem, termaksud pokok bahasan atau pokok bahasan yang harus dikuasai oleh pemakainya. Jadi tujuan dokumentasi ini yang pertama untuk pelatihan, penginstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, pemeliharaan sistem, serta referensi historis. Selanjutnya ada menyiapkan dokumen. Menyiapkan dokumen ini 4 area utama dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi pemakai, selanjutnya ada dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dan dokumentasi operasi. Dan ada mengkonversi sistem baru. Proses ini pengubahan dari sistem lama ke sistem baru, kompleksitas dalam pengonversian tergantung pada beberapa faktor artificial intelligence, jenis PL, database, perangkat hardware, kendali, jaringan, dan prosedur. Metodenya ada 4. Yang pertama konversi langsung, konversi paralel, konversi pass-in, dan konversi pilot. Selanjutnya dalam rangkuman yang saya buat pada bab 11 itu menjelaskan tentang pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jadi jenis pemeliharaannya ada pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC, tahapannya itu yang pertama ada memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan. Selanjutnya ada melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, dan melakukan pemeriksaan pasca implementasi.
Maintainability atau kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk peningkatan maintainability, yang pertama ada menerapkan SDLC dan SWDLC, menspesifikasikan definisi data standar menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang sangat jelas, terbaru, dan komprehensif, menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Cache atau CMS, atau yang sering disebut Change Management System. Selanjutnya ada mengelola pemeliharaan sistem. Jadi tahapan itu pertama ada menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem. Selanjutnya mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal. Lalu ada menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem, dan mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Perencanaan sistem secara umum. Jadi yang pertama ini adalah perancangan sistem. Di tahap ini, setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Lalu, bagi analis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum, perancangan konsep atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro. Yang kedua ada perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Yang kedua, pengertian perancangan sistem. Menurut Virgilio atau John Rector 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan persiapan untuk rancang bangunan implementasi, yaitu menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Yang ketiga, tujuan perancangan sistem. Tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, yang kedua untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangunan yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Yang keempat, personil yang terlibat. Analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil. Yang pertama ini adalah personil sebagai spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. Kelima ada perancangan sistem secara umum. Di sini tujuannya adalah untuk desain sistem secara umum adalah memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Analisis sistem dan desain sistem secara umum bergantung satu sama lain. Jadi studi menunjukkan bahwa apa yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimodelkan selama fase analisis menyediakan dasar bagi desain sistem secara umum untuk dibuat. Fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ketemuan. 3 kategori desain sistem. Yang pertama ada Global Based System. Global Based System ini sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua ada Group Based System atau yang disebut juga sistem ini berfungsi untuk khusus didesain untuk beberapa orang. Sering atau satu atau dua, jadi sering dipakai untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja sama dengan user, menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memiliki salah satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Yang ketiga ada Local Based System. Selanjutnya ada tahapan perencanaan sistem. Yang pertama ada perencanaan output. Perencanaan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Ada tipe output yang dapat dibedakan. Yang pertama ada eksternal dan internal. Eksternal frekuensi tujuan output untuk monasi atau di luar organisasi pemakai. Contohnya seperti faktur, cek, tanda terima pembayaran, dan lain-lain. Yang kedua ada internal, yaitu tujuan output untuk informasi di lingkungan organisasi pemakai. Contohnya laporan-laporan terperinci, laporan-laporan ringkasan, dan lain-lain. Langkah-langkah perancangan output secara umum. Yang pertama, menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Kedua, output yang akan dirancang dapat ditentukan dari divisi sistem baru yang telah dibuat. Yang ketiga,
Menentukan parameter dari output. Selanjutnya ada perancangan input. Tujuan dari perancangan input ini adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Selanjutnya, proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama. Yang pertama ada data capture, penangkapan data, data preparation atau penyiapan data. Yang ketiga ada data entry atau pemasukan data. Tipe input dapat dibedakan menjadi 2, ada eksternal dan internal. Di eksternal ini, pada tipe ini pemasukan data berasal dari luar organisasi. Contohnya seperti faktur pembelian, kwitansi dari luar organisasi, dan lain-lain. Lalu internal. Di internal ini, pada tipe ini pemasukan data hasil komunikasi pemakai dengan sistem. Contohnya seperti penjualan, order penjualan, dan lain-lain. Langkah-langkah perancangan input secara umum. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem baru. Input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFID sistem yang telah dibuat. Menentukan parameter dari input. Alat input direct entry. Yang pertama ada MICR, OCR, OMR, Tracer, image scanner, post device, ATM, MOS, dan voice recognition. Selanjutnya ada perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog yang pertama untuk menjaga agar pemasukan data benar. Yang kedua untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Tipe dialog yang pertama ada dialog aktif, yaitu pemakai mengajukan pertanyaan atau memasukkan data. Selanjutnya ada perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem ini adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Perancangan proses sistem ini bisa digambarkan dengan sistem flowchart atau DFD dan lain-lain. Prosesnya terdiri dari 4. Pertama real time, batch, online, dan yang terakhir offline. Perancangan database. Jadi perancangan database ini dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem basis data atau database system. Ini adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tipe dari file. Yang pertama ada file master. Jadi file master ini terdapat 2 tipe file master. Jadi ada file referensi dan file dinamik. Nah, kalau file referensi ini data yang tetap. Kalau file dinamik ini data yang ada dalam file berubah tergantung transaksinya. Yang kedua ada file input atau transaksi. Berisi data masukan yang berupa data transaksi di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Yang ketiga ada file laporan, berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat, file sejarah atau arsip. Di sini berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi disimpan untuk keperluan masa depan. Yang kelima ada file backup atau pelindung. Jadi berisi salinan data-data yang masih aktif di database pada suatu waktu tertentu. Keenam ada file kinerja atau temporary file. Berisi data-data hasil pemrosesan yang bersifat sementara. Yang ketujuh ada file library atau berisi program-program aplikasi atau utility program. Yang keenam ada perancangan kontrol atau tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki andalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem ini yang pertama contohnya seperti kesalahan manusia, lalai atau kurang perhatian. Terus kedua ada perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu, penyadapan, pengaksesan yang tidak sah, perubahan atau kehilangan database, serta kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrolnya itu ada 3. Yang pertama ada pencegahan, pendeteksian, dan pengkoreksian. Selanjutnya ada perancangan jaringan. Langkah-langkahnya yang pertama, membuat segmen bidang usaha. Contohnya seperti geografis, departemen, bangunan, lantai, dan sebagainya. Kedua, membuat sebuah model LAN atau local area network. Mengevaluasi LAN untuk menentukan apakah mereka cocok untuk tiap segmen di seluruh usaha. Yang terakhir, interkoneksi segmen-segmen jaringan. Topologi ini ada macam-macam, ada 3. Yang pertama bus, star, dan ring. Selanjutnya perancangan komputer. Kelompok komputer yang pertama ada mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Sedangkan kalau device itu ada input, output, proses, dan penyimpanan. Yang ketujuh, tekanan-tekanan perancangan. Jadi perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan.
desain atau force design. Yang pertama ada integrasi atau integration, kedua jalur pemakai atau sistem user atau sistem interface. Tekanan persaingan competitive force, selanjutnya ada kualitas dan kegunaan informasi, kebutuhan-kebutuhan sistem, kebutuhan-kebutuhan pengolahan data, faktor-faktor organisasi, kebutuhan-kebutuhan biaya efektivitas, faktor-faktor manusia, dan kebutuhan-kebutuhan. Bab 13 menjelaskan tentang perancangan sistem perinci. Perancangan output. Dari perancangan output ini tujuannya adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi contohnya seperti accessibility, easy to use, interface, kemudahan akses. Terus ada timelines, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi, ketepatan waktu, menghasilkan informasi. Yang ketiga ada relevant, menghindari detail yang berlebihan atau sesuai kebutuhan, accuracy atau bebas dari kesalahan, ketepatan nilai dan dari informasi. Dan yang terakhir ada usability, sesuai dengan model mental atau tipe cognitive user. Macam-macam bentuk laporan. Yang pertama, laporan untuk level manajemen yang berbeda. Laporan berhierarki, yaitu laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus, tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Ada dua macam laporan berhierarki. Yang pertama, ada filter report. Yang kedua, ada responsibility report. Yang kedua, laporan yang membandingkan data. Laporan ini dibuat untuk membantu manajer dan user lain dalam memilih dua atau lebih item untuk menyusun kesamaan atau ketidaksamaan perbedaan. Dengan perbandingan ini berada pada posisi yang terbaik untuk membuat keputusan yang rasional. Ada 3 macam laporan yang membandingkan data. Yang pertama, horizontal report. Neraca dan laporan rugi laba menunjukkan laporan keuangan periodik yang meringkas ribuan transaksi dan elemen data menjadi output untuk beragam user. User akan memperoleh gambaran yang jelas dengan melihat perbandingan pada laporan. Yang kedua ada vertical report, yaitu laporan yang membandingkan suatu bagian komponen dengan totalnya. Yang ketiga ada counterbalance report, atau setiap situasi dibanding. Dalam laporan contohnya skenario yang terburuk, layak, dan terbaik dapat membantu para perencana untuk menilai proyek-proyek yang beresiko, juga berinformasi berharga bagi para eksekutif dalam pengambilan keputusan. Laporan untuk monitor variasi data. Laporan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada variance report dan exception report. Variance report ini yaitu laporan yang dibuat untuk membandingkan standar dengan hasil aktual yang diperoleh. Biasanya sih laporan ini dibuat sesuai dengan waktu atau selesainya suatu proses. Exception report, nah kalau yang ini yaitu laporan seperti variance report, tetapi beberapa kuota atau batasan dibuat untuk suatu proses atau aktivitas. Laporan ini biasanya dibuat hanya ketika beberapa proses atau aktivitas tidak sesuai dengan batasan atau kuota. Dasar-dasar merancang layar, yaitu pedoman perancangan laporan. Teknik untuk merancang layar ini diperoleh atau diadopsi dari perancangan laporan di kertas. Yang harus diperhatikan itu yang pertama ada organisasi dari layar, justifikasi dan dari file, data dan pelabelan, ada judul dan spasi, identifikasi judul dan layar, dan terakhir adalah warna. Pengaturan tata letak isi output. Jadi pengaturan isi dari output ini akan secara langsung menentukan kemudahan dari output untuk dipahami dan dimengerti. Pengaturan tata letak output merupakan pekerjaan perancangan yang penting dan sangat diperlukan baik bagi pemakai sistem maupun programmer. Kedua ada perancangan input. Nah, input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Jadi dari input lalu ke output. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Contohnya seperti insert into, delete from, update database, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output,
masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain, memulai aksi atau melaksanakan tugas, mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data ialah dapat dari paper form yang digabungkan dengan layer data entry, electronic form, direct entry device, kode, menu, dan yang terakhir adalah natural language. Yang kedua, perancangan formulir kertas. Jadi, formulir kertas merupakan pembawa data fisik, kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi diambil. Jadi, aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas ini. Yang pertama, ada pemilihan kertas. Jadi, pemilihan kertasnya ini beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang formulir kertas. Yang pertama itu ada nama formulir akan disimpan, penampilan dari formulir, banyak formulir tersebut ditangani, bagaimana penanganannya, seperti halus, kasar, dilipat, atau dibawa-bawa oleh pemakainya. Yang terakhir adalah kemudahan untuk digunakan. Yang kedua, ukuran kertas. Usahakan ukuran kertas ini yang digunakan berapa ukuran kertas yang standar dan banyak dijual. Jika kertas tidak standar, sebaiknya dibuat ukuran yang merupakan kelipatan yang tidak membuang kertas, seperti ukuran kertas standar dibagi menjadi 2, 4, 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada warna. Penggunaan warna membantu mengidentifikasi dengan cepat formulir yang dipergunakan. Warna yang baik adalah warna yang datanya mudah dibaca, terutama bila menggunakan karbon. Dan juga warna yang baik adalah warna yang cerah. Yang keempat ada judul formulir. Jadi formulir harus diberi judul untuk menunjukkan jenis dan kegunaannya. Judul dibuat sesingkat mungkin tetapi jelas. Nama perusahaan juga perlu dicantumkan. Yang kelima, nomor formulir. Nomor dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan. Dapat diletakkan di pojok kiri, bawah, atau di bawah kanan. Nomor formulir ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan sumber dan jenisnya. Yang keenam ada nomor urut formulir. Nah, nomor urut formulir ini dari masing-masing formulir ini biasanya dicantumkan di pojok kanan atas. Nomor urut ini sangat perlu untuk tujuan pengendalian, pelacakan pemeriksaan, dan juga pengarsipan. Selanjutnya ada nomor dan jumlah halaman. Jika formulir terdiri lebih dari satu halaman, maka tiap-tiap halaman harus diberi nomor dan harus jelas jumlah halaman itu berapa. Yang kedelapan ada spasi. Spasi ini antar baris dan spasi antar karakter pada formulir harus diperhatikan, terutama bila formulir akan diisi dengan data yang dicetak dengan mesin. Kesembilan ada pembagian area. Formulir harus dibentuk dengan pembagian akses sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengisian atau pencarian data. Pembagian area ini meliputi area judul, area halaman, area kontrol, area organisasi, area objek, area tubuh, area berita, area otorisasi, area jumlah, dan area nomor. Yang ke-10 ada caption, merupakan kata-kata yang dicetak di formulir untuk menunjukkan siapa yang harus mengisi data dan apa yang harus diisikan. Jenis-jenis contoh caption ini seperti box caption, yes atau no check of caption, horizontal check of caption, checklist caption, block space caption, dan scannable form caption. Yang ke-11 ada instruksi dalam formulir. Formulir yang baik harus bersifat self-instruction, artinya harus berisi instruksi-instruksi yang jelas bagi pengisi untuk menuliskan data tanpa harus. Selanjutnya ada instruksi dalam formulir. Formulir yang baik harus bersifat self-instruction, artinya berisi instruksi-instruksi yang jelas bagi pengisi untuk menuliskan data tanpa harus bertanya lagi. Kayak gini apa? Kayak gini. Yang ke-12, jendela di amplop. Jika formulir harus dikirimkan, dapat dipergunakan amplop yang berjendela supaya mengurangi penulisan nama dan alamat yang dikirim pada amplop ya. Ke-13, jumlah tembusan. Banyak tembusan atau rangkap dari formulir harus dibuat efisien dan seefektif mungkin. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Jumlah dari tembusan ini tergantung dari jalur distribusinya, yaitu dapat berupa jalur distribusi urut atau sequential routing dan jalur distribusi serentak atau current routing. Selanjutnya ada pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Merupakan layar pengisian data yang dirancang untuk digunakan tanpa adanya sumber dokumen resmi. Formulir elektronik dirancang pada sebuah digitizer atau layar video display terminal atau VDT dari sistem cache, menggunakan beberapa komponen seperti pada formulir, yaitu pertama ada pembagian area, instruksi, line, box, dan caption.
indikator field data, serta urutan pedoman perancangan. Selanjutnya ada pengkodean input. Kode digunakan untuk tujuan mengklarifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, karakter khusus, misalnya seperti atau, pagar, dan sebagainya. Simbol kode batang, barkode, warna, dan suara. Selanjutnya ada petunjuk pembuatan kode. Beberapa kemungkinan susunan angka, huruf, dan karakter harus dapat dirancang dalam bentuk kode. Dalam merancang suatu kode, hal berikut diperhatikan: mau diingat, unik, fleksibel, efisien, konsisten, dan sesuai standar. Menghindari spasi, menghindari karakter yang mirip, dan terakhir panjang kode harus sama. Tipe kode pertama ada kode memorik atau mnemonic kode. Digunakan untuk tujuan supaya mudah diingat. Kode ini dibuat dengan dasar singkatan atau mengambil sebagian karakter dari item yang akan diwakili oleh kode ini. Yang kedua ada kode urut sequential kode. Kode urut disebut juga kode seri atau serial kode, merupakan kode yang nilainya urut antara satu kode dan kode berikutnya. Yang ketiga ada kode grup atau grup kode. Kode grup ini merupakan kode yang berdasarkan field dan type field kode, mempunyai arti contoh seperti kode ISBN atau NPN. Yang keempat ada kode desimal atau decimal kode. Kode desimal mengklarifikasikan kode atas dasar 10 unit angka desimal, dimulai dari angka 0, 9, atau 9. Bab 14. Dalam modul 14 terdapat sebuah jurnal yang berjudul Perbandingan Model Waterfall dan Prototyping untuk Mengembangkan Sistem Informasi. Sistem Development Life Cycle atau lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perancangan, analisis, perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk suatu kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi. Jadi model-model SDLC ini, yang pertama ada model waterfall, adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Yang kedua ada waterfall, terdapat model yang selain waterfall terdapat model yang bernama prototyping. Pendekatan model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pembangunan prototipe, pengkodean, implementasi, hingga pemeliharaan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui perbandingan antara model waterfall dan prototyping berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua ada mempermudah dalam pemilihan model sesuai dengan topik tugas akhir atau skripsi yang dipilih. Yang ketiga menjadi acuan atau bahan ajar mata kuliah yang ada di program studi teknik informatika, yaitu analis dan desain sistem informasi atau disebut juga dengan ADSI. Yang kedua, manfaat penelitian dari jurnal tersebut yang pertama menjadi acuan bahan ajar di mata kuliah analis dan sains sistem informasi, dan yang kedua membantu mahasiswa dalam memilih model yang sesuai dengan topik tugas akhir atau skripsinya yang dipilihnya. Kesimpulannya, jadi dapat diambil kesimpulan dari jurnal di atas adalah yang pertama dapat diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototype. Yang kedua, model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya sistem dapat didefinisikan semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum. Yang ketiga ada model pengembangan prototype lebih. Jadi ini tuh cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized, artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan, bahkan situasi atau kondisi tertentu, dan sesuai untuk tugas akhir atau skripsi yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan sebuah metode atau algoritma tertentu pada suatu kasus. Modul 15. Jadi berisi sebuah jurnal yang berjudul membandingkan model-model pengembangan database. Jadi pengembangan database ini di dalam sistem informasi biasanya dimulai dengan enterprise data modeling yang umumnya digunakan untuk menentukan lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud. Proses pengembangan database merupakan bagian dari pembangunan atau pengembangan sistem. Oleh karenanya, dalam pengembangan database mendasarkan pada SDLC atau System Development Life Cycle. Organisasi pengembangan sistem yang semakin matang, maka akan semakin tepat waktu dalam menyelesaikan proyek dan biaya yang semakin rendah. Sementara itu, kualitas dan produktivitas semakin meningkat.
Tulisan ini diarahkan untuk membahas perbandingan metodologi yang dapat digunakan dalam membantu mengembangkan sistem perangkat lunak dari berbagai aspek, ketepatan waktu, hasil dari perangkat lunak, dan biaya yang dikeluarkan. Sekian penjelasan hasil ringkasan yang saya buat untuk memenuhi tugas 2 pengembangan sistem informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.